Jangan malah ninggalin KTP. Mana KTP-nya Brebes? Buat apaan coba? Apa mbak? 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 Ya? Ini siapa banyak banget? Tadi ada orang yang beli. Tapi uangnya ketinggalan. Wah, pasti ini punya cowok kampung tadi nih. Oh mbak, itu kayaknya Mingi punya teman saya deh. Jadi biar saya bayarin aja deh sekalian sama belanjaan saya. Semuanya jadi 560 ya, Mbak? Mbak, pas ya mbak. Oke, terima kasih Mbak ya. Makasih ya mbak. Mbak, yang tadi itu temennya ya? Nih, saya nitip KTP-nya. Bilang sama temen Mbak, kalau mau belanja tuh bawa duit, bukan bawa KTP. Ya? Oh. Makasih mbak. Ya, sama-sama Mbak. Waduh, Mbak, belanjanya banyak banget. Mau buka warung ya? Bukan urusan lo, mendingan lo bayar tuh belanjaan lo. Pakai kartu kredit dong, ngalin KTP nggak modal. Wah, tenang aja. Kali ini aku bawa uang. Banyak uangnya. Nih, lihat sendiri nih ya. Nih. Banyak banget. Whatever. Mbak. Belanjaan saya mana? Ini uangnya udah ada. Barusan udah dibawa sama temennya, Mas. Temennya siapa, Mbak? Temennya Mas? Ah, yang bener nih, Mbak. Iya, beneran. KTP-nya juga udah dibawa kok. Iya. Cup, Cup. Lu ini sekarang di Jakarta, Cup. Bukan jadi kampung. Jangan lugu-lugu amat apa jadi orang, Cup. Buat apa lu dengan KTP, ha? Lah, kan KTP saya buat jaminan, Pak Le. Biar mie saya nggak dibayar sama orang lain. Tapi kenyataannya, KTP saya dibawa sama orang itu. Aku nggak tahu siapa orangnya. Ampun seribu ampun gua sama lu, Cup. Baru disuruh belanja sekali aja, udah kecolongan. Aduh, gimana sih lu, Cup? Sekarang mana KTP lu? KTP? Hilang KTP lu? Bukannya hilang, Pak Le. Tapi diambil sama orang itu yang bayar mie saya. Ya sama aja. Lu tahu nggak? Kalau KTP itu disalahgunakan buat nipu orang, ketangkep polisi gara-gara KTP disalahgunakan sama orang. Gua nggak mau tanggung jawab. Hah? Ini Jakarta, Cup, Jakarta. Duh, Pak Le gimana sih? Masa KTP bisa buat nipu? Gimana caranya? Aku nggak ngerti. Lo kalau dibilangin jauhin mulu. Cup, cari mie di pasar aja. Lo beli mie sebanyak gila, apaan? Bikin pesta? Enggak, kita itu ya, cowok nyebelin banget. Dia tuh ngeborong mie, gue cuma minta mie dia 2 aja, nggak boleh tau nggak? Yaudah, terus ternyata pas mau bayar tuh ya, dia ketinggalan duitnya. Yaudah, gue bayarinnya semuanya. Puas deh gue bisa ngerjain tuh cowok. Terus cowoknya ganteng nggak? Hah? Kali deh gue merhatiin sama penting apa. Tapi siapa tuh coba lihat? Apa sih kepo dulu? Kepo sih. Jadi lo kenalan sama cowok tuh keren KTP ya? Ih, lo gila apa hari gini kan sama cowok tukeran KTP? Ini nih ya, KTP cowok yang tadi nih yang punya mie ini. Gue buang. Jangan dibuang, kasihan tahu itu kan ada alamatnya. Lo bisa balikin, ya kan? Lihat dulu. Kabupaten Brebes, kebetulan banget kan? Lo bisa Kebetulan banget jauh. Lo antrennya sendiri ke Brebes. Nah, masa anternya sendirian? Lagi uang mie. Masih. Sekarang duitnya ada. Jadi cowok itu kerja di sini juga. Kampus bisa dicengin habis-habisan ya gue sama Vina. Gini, Mbak. Saya mau nagih uang mie. Pak Le saya lagi sakit. Oh, berarti Mas ini keponakannya Pak Lik yang jualan mie ayam itu ya? Iya, Mbak. Kalau Pak Lik sakit berarti nggak jualan mie ayam dong, Mas? Tetap jualan, Mbak. Yang gantiin saya yang masak. Si Mas ada-ada aja, masa cowok seganteng Mas mau jualan mie ayam? Ya kalau yang jualan seganteng ini pasti laris dong, Mas. Aduh, Mbak, saya jadi malu ya. Tapi kalau Mbak nggak percaya, nanti siang makan siangnya di warung saya aja. Nanti saya bikinin mie-nya. Ya udah ini uangnya, Mas. Iya. Ini. Wah, pas ya, Mbak? Iya. Ya, saya tunggu dulu nanti. Pasti. Ya, makasih. Makasih ya. Mari. Wah, sama-sama, Mas. Iya, sebentar.
sebentar Mbak, sabar. Tangan saya cuma 2 nih. Ini udah. Ya ini udah jadi. Udah deh, percaya sama gue, makanan di sini tuh sama aja enaknya sama yang di mall. Iya. Kok di mall terus tekor gue. Iya, apa? Nggak pakai bakso. Masnya pakai bakso ya? Ya sebentar. Sabar. Ayamnya pada Armo. Tampak Mas kami kan. Masih Mas, canda nih maksudnya. Ini. Ada yang udah jadi nih. Ini lu duduk dulu sini. Ih, itu bukan masalah tajir atau enggak. Cuma makanan pinggir jalan kayak gini emang terjamin kebersihannya. Ih, banyak debu gitu kan kotor. Tau kalau perut gue sakit gimana? Mereka udah biasa sama bakteri, kok kan enggak. Lu tuh bawel ya lama-lama ya. Udah lu diem di sini, gua pesenin makanan. Pokoknya kalau nggak enak gue yang bayarin, oke? Mas, bayarnya 1 ya. Ini Mbak. Makasih. Ya tadi. Nih. Asli ini panas banget tau gak sih? Ih, cobain dulu. Ini enak. Kalau sampai nggak enak, gue traktir lo 1 minggu. Lu yakin ini bersih? Bersih lagian ya. Ini yang jual itu ganteng banget tuh main sinetron. Mau seganteng apapun, tetap aja namanya tukang mie ayam deh. Mau pengen kecap? Enggak. Emang? Enggak, gue orang gue mau makan. Terus nih, Ih, lo yang ngajakin juga. Treat gue dong. biar ketemu. Ganteng kok abangnya. Bang, minta kecap dong. Oh ya. Nih. Maaf ya Mbak, saya lagi ribet nih. Dia lagi. Tukang mie. Oh my god, mau kiamat apa nih dunia? Pantesan aja ngeborong mie segitu banyak. Tapi gue balikin dah ya KTP-nya. Tapi sama aja gue ngakuin dong kalau gue nyambut hasil belanjaannya dia. Gimana? Enak nggak? Lihat aja. Kan kalau bilang biasa. Biasa aja kok. Serius nih, biasa aja. Tapi sampai habis gitu. Bolong kali ini mangkuknya. Biar aja kok. Udah kenyang gue langsung. Enggak apa-apa. Ini loh, tadi tuh bos saya tuh ngasih kerjaan banyak banget sampai saya telat makan. Oh, buat telat makan. Saya masih ada 1 mangkok. Nih, kalau Mbak mau, buat Mbak aja. Mbak itu nggak buat telat makan. Nanti bisa sakit loh, Mbak. Tunggu sebentar ya, saya ambilkan mie-nya. Perut gue sakit nih. Pengen ke toilet. Lu tinggalin gue. Nah, biar sendiri deh nih duitnya ya. Mbak, silakan cobain mie saya. Tunggu. Kamu beneran tukang mie? Beneran, Mbak, tukang mie ayam. Wong itu saya mie ayam tuh, masa tukang sate? Nggak mungkin tuh. Beneran? Tunggu. Jangan ditampar, Mbak. Awas. Kamu beneran tukang mie gitu? Nggak bercanda kan? Ya bener, Mbak. Kalau tukang sate kan pasti ada asapnya keluar gitu. Ya udah aku makan ya. Ya, cobain, Mbak. Ya. Ini resep spesial dari Pak Lek saya. Enak, Mbak. Tapi saya nggak tahu soalnya saya dari kantor sebelah. Wah, pasti nih. Pasti kita jodoh, Mbak. Coba ada makanan di sana, Mbak. Pasti nggak pernah nyobain mie saya, toh. Iya bener. Oh tuh lucu banget sih. Dari sananya, Mbak. Atau keluarga saya lucu semua. Pak Lek. Cup, kok udah pulang? Tumben nih jualan cepet banget. Iya, Pak Lek. Ini semuanya habis mie-nya. Nggak ada sisa lagi. Ludes. Yang bener. Pinter juga lu jualannya. Bukan masalah pinter, Pak Lek. Tapi emang bumbu mie-nya Pak Lek tuh emang enak. Wong tadi aja mie-nya belum buka, udah pada ngantri, Pak Lek. Aku aja sampai kewalahan, Pak Lek. Lu bisa aja. Cup. Emang lu gak malu bantuin gue dagang mie? Ya, gue gak enak juga sih sama ibu lu. Tadi kira gue manfaatin lagi. Walah, tenang aja toh. Wong aku juga bukan maling, aku juga bukan koruptor. Ngapain mesti malu, Pak Lek? Aku juga dari desa datangnya. Diterima di sini aja sama Pak Lek, aku udah matur nuhun. Yaudah, kalau nanti asam urat gue gak kambuh-kambuh lagi, biar gue deh yang jualan sendiri. Nggak usah Pak Lek. Pak Lek nggak usah kerja. Pak Lek istirahat aja di rumah ya. Biar aku aja yang bantuin Pak Lek. Oh iya Pak Lek, kalau boleh nih, nanti malam aku mau jalan-jalan. Nggak jauh-jauh kok, sekitar sini aja. Kalau boleh, pinjem motornya Pak Lek. Oh, boleh. Pakai aja tuh motor gua. Boleh Pak Lek? Boleh. Waduh, kebetulan aku udah punya SIM. Tapi ingat,
STNK-nya nggak ada, hati-hati ya. Waduh, udah ada STNK-nya. Kalau nanti saya ditilang gimana? Ya, sebut aja nama gua. Berapa kali? Terserah, mas 10 kali nggak apa-apa. Ya, gua ke dalam dulu. Iya, iya. Nyakit bangetan amat sih. Kapan sih sembuhnya? Aduh. Aduh. Tolong mas, orang ini korban tabrak lari. Pelakunya baru saja kabur mas. Iya, 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 mas. Aduh, mas. Mesti dibawa ke rumah sakit ya? Tolong mas, kaki saya sakit mas. Ini kenapa, mas? Yang mana? Ayo, apa mas? Ayo teman-teman. Motor saya mau dibawa kemana? Maling! Maling! Motor saya! Siapa yang ikut campur urusan orang? Iya. Oh, mau sok jagoan ya? Hah? Motor Pak Le, motor Pak Le. Aduh, motor Pak Le. Kamu nggak apa-apa kan? Jangan apa Mbak. Mbak Evan tidak apa-apa toh? Gak apa-apa. Pasti kamu tadi kena tipu mereka ya? Justru itu Mbak, tadi saya lewat. Terus katanya temennya tuh korban tabrak lari, mau saya tolongin. Terus saya ditendang Mbak, sakit banget lagi. Terus motor saya mau dibawa kabur. Yaudah kamu harus hati-hati ya. Apalagi di Jakarta sama orang yang gak dikenal. Iya Mbak, untung ada Mbak Eva. Coba tadi tidak ada, motor saya udah lenyap hilang. Pak Le bisa ngamuk-ngamuk kalau saya pulang ini. Tapi kamu gak ada yang luka kan? Udah ada Mbak, Mbak juga tidak apa-apa toh? Gak apa-apa kok. Warungnya berbuka Mbak. Masih ada aja. Lagi ini mau bisa kan? Gak ada. Oh, bener belum buka. Ini kan KTP saya. Kok bisa di sini? Waduh. Nggak usah Mbak, saya bisa kok. Iya. Ya. Oh, makasih tuh, aduh aku udah ngarepin kamu datang, aku kewalahan ini. Pakai bakso ya, pakai bakso ya, bakso. Gak pedes ya mbak ya? Mbak Ayu nih. Mau pesen nih Mbak? Berapa mangkok? Hah? Iya, 2. Cie, ternyata Mbak Dira diam-diam kenal sama Mas Yusuf. Cie. Mbak, tunggu. Minyak gimana? Lihat lagi dia dibungkus. Oh, yaudah. Oke. Dia punya pacar, dia terjemput juga. Emang lo punya pacar supaya ada yang terjemput? Ya lo pacarnya masuk ke taksi kalau nggak mau ojek. Kurang ajar lo, beda tahu rasanya. Udah, duluan. Ya udah. Bye. Happy ya. Mbak Dira, lagi nunggu taksi ya? Jam segini biasanya taksi susah, Mbak. Mendingan ikut saya aja, saya boncengin. Oh, Enggak, makasih.
Pak Le. Lu ngapa malam amat sih pulangnya, Cup? Dari mana aja? Pak Le, kalau Pak Le capek, pengen tidur di dalam aja, jangan tidur di sini. Nggak usah nungguin aku. Jangan pakai ngajarin gua absen sama lu, tau nggak? Udah gitu gua lupa lagi minta nomor HP lu. Ini Jakarta, Cup, mesti waspada. Kalau lu kenapa-napa, siapa yang repot? Iya, aku ngerti Pak Le. Tadi itu aku habis jalan sama Mbak Eva, aku nganterin dia pulang sekalian. Apa lu bilang? Hah? Ngantri siapa? Seingat gua, Cup, yang jualan di kantin nggak ada namanya siapa. Gini Pak Le, Mbak Eva itu kerja di sebelah gedung tempat kita jualan mie. Nah, waktu dia datang beli mie ayam, orangnya kelihatan baik Pak Le. Bahkan dia mau bantu aku tuh untuk Nolongin apa? Nolongin apa? Jangan banyak alasan lu. cuci piring Pak Le. Iya, nolongin cuci piring. Mas Yusuf, Lu ngapain tuh malam-malam kemari? ini loh barusan tuh habis bikin kue brownies. Tuh lihat, enak loh. Cobain ya Mas. Soalnya ini spesial buat Mas Yusuf. Ini cobain. Buat aku? Iya. Waduh, rezeki Pak Le. Iya. Soalnya kalau enak, aku rencana mau jualan gitu. Cobain. Cobain nih. Iya. Lah, kok si Ucup yang nyobain? Gua mana? Oh, Pak Le mau. Mau. Ya wes tenang. Kapan-kapan ya. Udah lama amat. Ya udah, aduh. Mas, pulang dulu ya. Iya. Apa ya, Jir? Kayaknya semua menu susah deh. Ya pokoknya lo beli aja semua bahan-bahannya dulu, ntar gampang lah tinggal pilih mau masak apa. Itu siapa sih? Eva, iya bener Eva namanya. Emang dia siapa? Itu loh, anak pengusaha, setiawan Joni. Cantik, kenal, kaya, sayang. Gak jadi karyawan biasa. Aneh banget sih. Ya, mungkin mau buktiin kali sama bokapnya kalau dia bisa tanpa usaha bokapnya. Tapi yang lebih anehnya lagi, dia sering jalan sama Yusuf. Apa ya? Kenapa? Mau Yusuf sering jalan sama dia kayak sama Siti kayak sama siapa kayak terserah dia kali mau ngefans sama gua apaan. Lo cemburu ya kan? Sekali lagi lo ngomong kayak gitu gue balik. Lo masih mau temenin belanja atau nggak? Gue pulang nih sekarang. Gue pulang. Sorry. Lo mau kesana? Ikut gak? Enggak lah, ngapain sih? Udah ayo belanja. Ayo, ikut. Sini dong. Vina, ayo. Ayo. Nemo. Ya maaf. Eva ya? Kita kayak pernah ketemu di kantor gue. Vina kan? Yang waktu itu kalau nggak salah jualan. Kepo, ya apalagi si Eva. Ayo dong, ya, ayo. Nanti mereka berdua janjian dong di sini. Ada hubungan apa sih mereka? Apa mereka pacaran? Iya. Mana gue tahu, gue mana apa? Kok gak ada Yusufnya? Mana? Dor! Maaf Mbak, kaget ya. Lagi ngeliatin siapa sih? Nyariin aku ya? Liar banget lo tuh. Lagi ngeliatin motor tuh, banyak tuh di depan tuh, parkir tuh. Oh, enggak. Ini Dira mau belajar masak. Iya, kan kebetulan. Bisa sih, tapi itu yang jago masak Pak Le. Saya di rumah. Kalau mau belajar masak, nanti saya bilangin Pak Le aja. Oh iya, nggak apa-apa. Gue bagi nomor lo aja deh. Nanti gue miss call. Berapa nomornya?
0812 345 678. Ya udah saya pergi dulu deh. Nanti kalau beneran mau belajar masak, telepon aja. Iya, iya nanti janjian. Oke, ya nanti kita belajar masak bareng dia. Jadi lo bisa masak, ya kan? Pergi dulu ya. Oke. Sih. Lo kayak buku gue, Kak. Ya enggak kan dia masak. Iya, kok ditinggalin ikutan. Terus jajan ini banyak mau dibikin apa nih? Nggak tahu. Diapain ya enaknya? Nanya gue, mana gue tahu kan lo yang sibuk mau masak-masakan. Ah, gue tahu. Gue telepon aja si Yusuf minta tolong. Ngapain sih? Nggak ada. Ngapain sih minta tolong dia? Ini kenapa sih? Emang nggak boleh? Iya nggak usah, ngapain sih? Emang ada orang lain apa? Kenapa sih lo naksir ya sama Yusuf? Naksir? Enggak, ngapain lu sama dia? Kalau nggak naksir mah biasa aja kali. Kalau lo maksudnya nih ya, lo denger ya, mau seganteng apapun Yusuf, gue tuh gak bakalan suka sama dia. Soalnya kan dia cuman Apa? Tukang mie ayam. Sombong banget sih lo. kok lo jadi ngatain gue sombong sih? Ya enggak, gue cuma nggak mau aja lo jadi cewek munafik. Solo nanti. Ya, gue sih ancang-ancang aja nih ya, ngirim nomornya Yusuf ke lo. Siapa tahu aja nanti bakal ada yang jadi kencan nanti malam atau masak bareng. Iya, you wish. Bisa kan nanti malam teleponan sama Yusuf? Ada mantuk tidur, ada perjalanan apa bos? Udah, gue mau ngeliat belanjaan dulu. Masa ada orang mau beres masak? Lu juga gaji, Cuk. Ada Pak Le, itu orang yang kerja di kantoran. Masak itu gampang banget, Cuk. Ngapain pakai les segala? Ya, tapi kan lumayan Pak Le. Kayak yang di TV-TV itu, jadi master chef gitu. Itu sih cuma akal-akal dia aja, Cuk. Biar bisa dekat sama lu. Ah, Pak Le bisa aja. Nanti aku GR loh Pak Le. Kalau aku GR aku bisa gede kepala. Cuk, gue cuma bilangin ya, cuma ngingetin. Perempuan kota beda sama perempuan kampung. Bilangnya enggak, artinya bisa iya. Pokoknya enggak jujur dah. Gue bukan apa-apa, Cuk. Gue kasihan sama lu. Nanti lu sakit hati lagi. Paham? Hah? Lama ngomong aja. Ya, ada apa Mbak Dira? Iya ini Dira. Tadi kan Vina udah bilangnya kalau aku mau belajar masak. Kamu bisa hari ini, Sof? Hari ini, sekarang. Iya, sekarang. Ya yang gampang-gampang aja mikir atau apa gitu. Kamu gak takut kalah saing kan sama aku? Ada toh Mbak. Gini aja Mbak, gimana kalau Mbak Dira itu ke rumah saya aja? Soalnya Pak Le, saya tuh lebih pinter Mbak. Oh gitu ya? Ya udah. Kalau gitu kamu SMS aja deh nomor rumah kamu ya. Iya. Saya SMS sekarang ya Mbak. Iya, makasih ya. Duh, Mbak Dira mau kesini. Telepon lagi dia. Ya, ada apa lagi Mbak Dira? Loh, ini aku Eva. Kok Dira sih? Maksud aku tuh Mbak Eva ya, ada apa ya? Gini loh, Suf. Nanti sore kamu bisa nggak sih ke rumah aku? Soalnya mamaku tuh penasaran banget sama mie ayam buatan kamu. Sore ini? Waduh. Iya, bisa Mbak ya sore ini. Ya udah, kalau gitu makasih ya. Oke, bye. Aduh, Ciloko ini. Gimana nih? Janjian sama dua orang yang sama hari ini. Ya ampun, Cuk. Belum apa-apa, pelong udah kayak sampai ompong. Nah, makanya, Cuk. Udah dah, lu jangan nyari perempuan kota. Nyali bikin puyeng aja lo. Tuh, Pak Le. Bukannya nyari solusi malah kayak gitu. Nyalain orang. Aduh. Lu jadi penyakit aja, bikin ribet lu sendiri kan? Yusuf nyuruh gue ke rumahnya. Jangan-jangan Yusuf naksir gue. Tapi kenapa gue happy banget gini mau ketemu Yusuf? Gue suka dong sama Yusuf. Pak Le. Yuk. Pak Le.
udah oke belum nih ya? Udah kayak punya kamu belum? Hai Yusuf. Mbak Eva, kesini mau jemput aku ya? Iya dong, aku pikir kamu itu nggak tahu alamatku, jadi aku jemput aja. Kamu lagi sibuk ya? Kamu mau pergi Yusuf? Iya, kebetulan aku baru inget kalau aku ada janji sama Mbak Eva. Yaudah kalau gitu mendingan sekarang kita berangkat aja yuk. Iya, tapi aku ganti baju dulu ya. Yaudah kalau gitu kamu mendingan ganti baju dulu, aku tunggu di sini. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya. Bilangin sama paling kamu makasih. Kamu udah ngajarin gini. Makasih ya. Makasih ya, Mbak Jira. Iya, itu kamu ganti baju dulu dong biar cepet ya. Iya. Aku ya. Sorry ya, gue bukannya gak mau nemenin lo galau. Cuman gue udah ada janji sama pacar gue. Kamu terima aja cintanya dari Aja. Bisa siapa? cowok yang dari kuliah udah suka sama gue. Ya terserah lo. Lo nya cinta nggak? Gue nggak tahu cinta tuh gimana. Yusuf, kamu kenal deket ya sama perempuan waktu itu? Kalau nggak salah dia itu temennya Sina kan yang di supermarket. Maksudnya Mbak Jira? Oh, enggak kok. Enggak deket kok, aku sama dia cuma kenal gitu aja. Kamu suka ya sama dia? Suka sama Mbak Dira? Ya enggak mungkin lah Mbak, masa aku bisa suka sama Mbak Dira? Itu antara bumi sama langit. Mana pantas sih aku bisa suka sama dia? Iya, aku tuh nggak nanya ya pantas apa enggaknya. Tapi aku tuh nanya, kamu itu suka nggak sih sama dia? Kita balik sekarang. Kita balik. Kan baru sebentar, katanya mau cerita. Lo kan bilang tidak kan mau ketemu cowok kan? Udah kita balik. Jadi cerita nih. Enggak jadi kita. Aku kan cuma nanya, kamu itu suka nggak sama dia? Ya, Pak Le saya bilang itu kalau di Jakarta mesti cari uang dulu, nanti serius kerja, nanti baru pikirin soal pacaran. Gitu Mbak. Kalau aku suka sama kamu gimana? Mbak Eva suka sama aku. Wah, nggak mungkin, bercanda pasti Mbak Eva nih. Tapi nggak lucu loh Mbak, masa orang secantik Mbak Eva kerja kantoran suka sama tukang mie. Pasti jodohnya Mbak Eva juga orang kantoran juga, yang ganteng. Mungkin pemain sinetron mungkin. Nggak mungkin saya. Kalau ternyata jodoh saya kamu, bisa jadi kan? Mbak, saya nggak tahu mau ngomong apa ya. Pak Le saya bilang nggak boleh pacaran dulu soalnya. Halo. Nggak bisa tidur ya. Apaan sih lo? Gue yakin ya, lo itu nggak bisa tidur gara-gara mikirin Yusuf yang lagi jalan sama Eva kan? Hati-hati, Eva itu cantik, pintar lagi, lebih pintar dari lo. Lo nelfon gue cuma mau ngeledekin gue doang. Ya enggak sih, cuma ngingetin aja kalau Eva itu ngedeketin Yusuf pakai perasaan. Kalau lo kan pakai gengsi. Iya, tapi masalahnya gue tuh nggak yakin sama perasaan gue. Gimana dong? Ya iyalah nggak yakin, orang lo gedein gengsi lo kok. Udah. Udah ya, bye. Tuti, Yo mas. aku titip warung sebentar ya. Mau pergi. Oh iya bisa. Mas tenang aja kok sama aku. Emangnya Mas Yani mau kemana tuh? Aku mau keluar sebentar, disuruh sama Pak Le. Tapi bener nih, kamu bisa nungguin warung aku. Wes, percaya aja sama aku. Semuanya pasti repes, yuk. Ya udah, matur nuwun ya, Tut. Yuk mas. Ya udah. Hati ya mas. Iya, sama-sama. Makasih ya. Ya. Gue tanyain Yusuf mana? Mbak ini nyari Mas Yusuf sama Semi toh? Dia nyari Yusuf lah. Hah? Lo ngapain sih bolak-balik Yusuf mana? Gak ada. Mbak bisa lihat sendiri kan? Ya masa lo gak tahu dia kemana? Mbak, Yusufnya ada nggak? Ini lagi. Gak ada, Mas Yusuf nggak ada di sini. Pakai mata dong. Kalau ada juga udah berdiri di sini. Ih, nggak
alot banget jawabnya. Lo juga ngapain sih? Bukan di dekat kantor lo tuh banyak tempat makan. Ngapain sih makan sini mulu? Ya, terserah gue dong, gue yang mau makan di mana, bukan urusan lo kan. Lo sewot banget sih kayaknya. Lo pesen mie ayam 1 sampai nunggu Yusuf nggak pakai lama. Pergi lo sana. Enak aja lo nggak kali ya pindah. Gue juga pesen mie ayam 1 ya. Sekarang. Ya ampun, Cop. Lu dari mana aja sih, lama banget. Gue sampai bingung mau ngomong apa lagi sama dia. Emangnya ada siapa, Pak Le? Gitu. Dari tadi dia nungguin lu. Udah temuin sana. Mbak Eva. Aduh, Yusuf, sorry banget ya. Aku kesini nggak bilang-bilang sama kamu dulu. Iya, Mbak Eva, nggak ada apa-apa. Ini tujuannya kesini ngapain ya? Jadi gini loh, aku kan ada acara. Nah, kalau aku pergi sendiri aku malas banget. Jadi kamu mau kan nemenin aku? Cuma nganterin doang toh? Nganterin lagi. Ya nemenin dong. Kamu punya baju batik kan? Nah, kamu pakai baju batik aja nggak apa-apa. Gimana? Kamu mau kan? Mbak Eva nggak malu apa pergi sama saya? Ya ampun Yusuf, kalau aku malu aku nggak akan jemput kamu. Gimana? Mau kan? Ayo dong Yusuf. Iya deh, ya gitu. Iya deh, Mbak. Gitu dong. Bila ku hanya sesaat bagimu, jangan biarkan ku terlanjur. Hai Dira, lo kesini juga? Ngapain? Kenal juga sama dia? Kenal. Ngomong-ngomong lo datang sendiri? Nggak sama pacar lo gitu? Enggak sendiri. Kayaknya gue nggak percaya deh kalau lo nggak punya pacar. Kenapa nggak percaya? Emang kenapa? Ya sedih banget dong, ke pesta datangnya sendiri. Coba bayangin deh. Oh ya, gue mau kenalin partner gue. Sebentar ya. Dira. Kasih, jangan kau pergi, jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa, aku tak. Mbak Dira, ada di sini juga, Mbak. Sendirian, Mbak? Kalau sendirian, gabung sama kita aja, Mbak. Iya, mending gabung sama kita. Nggak usah. Makasih. Serius. Iya, serius. Ya udah kalau gitu mending sekarang kita jalan berdua aja. Kalian aku nanti telepon nantinya. Yuk. Jalan depan ya. Bye. Bila kau pergi. Dira, hai. Mau kemana, Dira? Ngapain lo sini mendundang juga? Emang kenapa? Aku nggak apa-apa ada di sini. Kasian banget gak diundang anak-anak. Kamu mau kemana? Mau kemana? Jangan buru-buru dong. Iya, kan aku baru dateng. Temenin dulu kayak sebentar. Mungkin minum-minum atau apaan. Ya, emang kita janjian enggak kan? Cuma kan bisa di sini nemenin aku sebentar mau minum kayak. Enggak, atau gua nggak mau nemenin ngapain. lo. Gua pulang. Ya udah, Dira, please sebentar aja. Aku nggak suka sendirian. Temenin dong, please sebentar. Nggak suka sendiri mau urusan lo. Ya udah, Dir. Sebentar aja, oke? Sebentar. 5 menit, 10 menit. Sebentar aja. Ya gue nggak mau, gue Temenin sebentar. Dir. Oh, ini dong, aduh, di sini. Mbak Dira. Nggak tahu siapa. Dira. Siapa ya? Cowok yang sama Mbak Dira tadi.
Kelihatannya mesra banget. Mas, Mas Yusuf, Tuti, kamu ngagetin aku aja, ada apa ya? kaget ya Mas. Mas Yusuf aja tuh dari tadi ngelamun. Pikirin aku yuk. Kamu. Gitu, aku bawa nasi goreng spesial. Tuh telurnya bagus kan? Buat masa orang. Duh, Tuti, aku udah kenyang. Tadi tuh habis dari kondangan itu buat kamu aja deh. Apa? Masih kita gimana sih? Tuh tidak masakin ini buat Mas tau gak? Malah ditolak. Mas tuh kondangan sama siapa? Ah, sama Mbak Dira atau sama Mbak Eva itu? Mas ini ngeyel ya kalau dibilangin. Percuma, Mas tuh gak usah pacaran sama cewek-cewek itu. Nggak ada bikin sakit hati tau gak? Ya wes lah, tutup pulang aja. Misi. Tuti, tunggu, Tuti, tunggu, Tuti. Aduh, tersinggung kan dia. Serba salah nih ngomong sama cewek. Begini salah, begitu salah. Mesti gimana toh ngomong? Kemana sih semalam? Dicariin tapi nggak ada. Udah deh, udah bahas malam deh. Apa lagi sih, Yusuf? Bukan Yusuf. Ya, jadi si Gaza tuh ya, dia datang juga ke pesta itu. Udah gitu dia maksa gue buat temenin dia. Saking maksa-maksanya tuh dia leret gue. Akhirnya nyemplung ya kolam renang. Udah gitu, si Yusuf pakai cara ngeliat segala lagi. Emang kenapa kalau misalnya Yusuf ngeliat? Lo kayak peduli gitu sih sama Yusuf? Ya nggak tahu dia. Tapi kalau menurut lo Yusuf gimana? Menurut gue sih ya, Yusuf itu lebih keren daripada semua temen-temen lo. Ya enggak, maksud gue, menurut lo Yusuf tuh orangnya gimana? Mana gue tahu? Teleponan kayak SMS-an. Mau hari ini hari Minggu, bisa kencan bareng deh. Masa gue mulai duluan, ntar sangkanya gue cewek apaan? Ya lu tuh ya, gengsi lu gede banget. Kurangin sedikit. Sana mandi. Ayolah, hari Minggu. Ayo. Kan mau ketemu Yusuf. Iya, lo tahu Yusuf gimana? Tapi ini belum makan jeruk. Iya, udah nanti. Ayo, mandi dulu. Jadi Yusufnya udah pergi? Maaf, Mbak, udah janjian belum sama Ucup? Belum sih, cuman ya saya pikir karena sekarang hari Minggu Yusuf ada di rumah. Mbak tahu nggak? Oh tadi tuh Mas Yusuf ditelepon sama Mbak Dira. Katanya sih mereka mau jalan berdua gitu deh. Hah? Jadi maksudnya Yusuf sama Dira jalan berdua? Kira baru sebentar doang kok. Sebenarnya ada apa sih? Disuruh ketemuan di sini kayak ada yang penting gitu. Enggak sih, sebenarnya aku cuman pengen ngobrol aja, cuman nggak ada gangguan. Tapi kalau kamu lagi begini kan gak enak, ramai gitu terganggu lagi. Ya apa-apa, orang cuma bikin mie doang, Mbak, kan gampang. Ya kalau gini kan lebih santai. Yaudah, jalan ke sana yuk. Ya udah, aku ikut aja. Awas ada
nyelonong aja lu. Kenapa lu? Duduk lu. Pulang jalan-jalan, bukannya senang gembira. Di muka, ditekuk aja udah kayak dompet tanggung bulan. Ada apa sih, Cuk? Ini Pale. Pale pernah gak ditembak sama cewek? Lu kalau ngomong ya sembarang lah. Ditembak sama laki-laki juga belum pernah. Apalagi gua perempuan. Lu kalau nanya yang ada-ada aja sih. Bukan itu maksudnya Pale. Maksud saya tuh Pale pernah gak ada cewek yang bilang suka sama Pale gitu? Lu kalau ngomong jangan yang aneh-aneh ya. Untung gua udah lu pulang kampung. Kalau dia denger, ngamuk nih urusannya. Duh, Pale ini gimana sih? Maksudnya waktu Pale masih muda dulu, ada ndak cewek yang suka sama Pale terus ngajak jadian gitu? Ya tergantung, Cuk. Kalau gue suka ya terima aja. Emang lu udah yang nembak? Iya, ada Pale. Mbak Dira. Wah. Ya, kalau gue cuma ngasih saran, Cuk. Kalau bisa lebih genap, biar matang-matang. Bukan apa-apa. Berarti ongkos pacaran sama orang kaya. Gitu ya Pale. Makan. Udah nafsu makan Pale. Lu udah cewek aja mau makan kagak mau. Oh, udah nembak Yusuf. Gimana? Diterima nggak? Nggak tahu. Gue suruh dia jawab besok aja pulang kantor. Kenapa kok gitu sih? Soalnya nggak tahu. Gue takut aja kalau bisa ditolak gimana ya. Ya, mau gimana lagi, namanya juga cinta, nggak bisa dipaksain. Setidaknya lo kan nggak penasaran lagi kan? Iya, tapi yang gue lakuin tuh malu-maluin nggak sih? Wah. Ya enggak dong, lagian lo mikir terus deh kapan punya pacarnya. Yang lo pikirin tuh besok pakai baju apa buat ketemu Yusuf. Biar tambah naksir, tambah klepek-klepek. Ih, kok gitu? Kenapa? Mas Yusufnya ada nggak? Ya ampun, Mbak ini tuh masih pagi tau nggak? Ya nyari Mas Yusuf aja. Emangnya Mbak ini nggak ngantor apa? Gini loh, aku ada perlu banget sama Yusuf. Nggak ada, Mas Yusufnya belum datang. Aku disuruh datang duluan. Tut. Aku boleh nanya nggak? Kalau Yusuf itu udah punya pacar belum? Ya wes toh Mbak. Serius? Siapa pacarnya? Emang Mbaknya mau tahu banget apa? Ya iyalah, emang siapa sih pacarnya? Ya aku ini tuh pacarnya. Kamu tuh lucu banget sih, bercanda mulu. Emang Mbak itu nggak pernah nanya apa siapa pacarnya Mas Yusuf? Ya udah deh kalau gitu nanti aku tanyain pacarnya Yusuf siapa. Tapi kamu bilangin Yusuf nanti sih mau balik lagi sini, oke? Dah. Kyopo tuh, cewek aneh. Mbak Dira. Baru datang Mbak. Iya, aku kesiangan. Oh, sama. Kalau gitu aku juga siangan nih. Iya, aku nggak bisa tidur soalnya. Sama juga. Saya juga nggak bisa tidur. Banyak pikiran.
Yusuf! Mbak Eva, kok ada di sini? Ya aku sengaja nungguin kamu. Aku tuh harus tahu kamu dari mana, sama siapa. Ternyata kamu sendiri ya? Dari mana? Tadi aku habis jalan sama Mbak Dira. Aku hari ini barusan aja jadian sama dia. Hah? Ya udah, aku masuk dulu ya. Tunggu. Kok kamu gitu banget sih? Aku kira selama ini kamu suka sama aku. Mbak Eva jangan salah paham dulu. Selama ini aku nganggap Mbak Eva itu sebagai teman aja. Masa sih kamu nggak ngerasa? Kalau aku nggak suka sama kamu, aku nggak akan ngajak kamu ke undangan. Kurang peka ya? Ya aku tahu Mbak Eva tuh baik, tapi Kamu udah ngecewain saya, Yusuf. Mbak Eva tunggu. Ini cuma salah paham. Aku minta maaf. Nira. Hai Nira. Ngapain kamu sini? Kok nggak bilang-bilang dulu sih? Emangnya kenapa? Ya aku capek nggak mau terima tamu. Udah pulang sana. Tunggu. Kamu capek kenapa? Emang kamu habis pergi? Kamu nggak bilang-bilang aku. Kamu pergi sama siapa sih? Emangnya kamu polisi ya? Aku wajib lapor sama kamu lagi. Aku cuma perlu bilang kan kalau aku udah punya pacar sekarang. Hah? Pacar? Kamu punya pacar? Ya emang kenapa? Ya baru jadian sih emang. Baru tadi. Enggak. Kamu pasti lagi bohongin aku kan? Kamu lagi bohongin aku nih pasti nih. Ngapain bohongin kamu lagi? Kenapa emang nggak percaya kalau aku punya pacar? Kenapa emang ngobrol aku nggak laku? Hah? Ya bukan, cuma ini pasti cara kamu buat tolak aku aja kan? Aku kurang apa lagi sih, Dir? Pakai nanya kurang apa? Kurang tahu diri. Hah? Kurang jelas sekarang, hah? Aku bilang kan aku udah punya pacar. Ya udah berarti stop deketin aku. Mau capek apa ngedeketin aku mulu? Dah, Oke. apa lagi sih? Oke, kalau gitu aku minta ditemuin sama pacar kamu. Ngapain lagi nggak? Ya buat bukti kalau kamu emang bener-bener udah pacaran. Dan nanti aku akan pergi ngejauhin kamu. Tapi pacarnya mesti beneran ya. Iya beneran emang nggak bohong. Udah nggak perlu. Udah pulang. Dir. Wes Thomas, gak usah dipikirin terus. Lihat tuh wajahnya Mas sampai kusut kayak gitu. Emangnya mikirin apa toh? Aku ngerasa bersalah tuh, Ti. Aku udah ngecewain Mbak Eva. Padahal dia baik banget sama aku. Tuti nggak ngerti. Emangnya Mas tuh ngecewain apa toh? Aku belum cerita tuh. Aku minta maaf ya. Sebenarnya aku sama Mbak Dira itu udah jadian. Apa? Apa itu Thomas? Bisa aja, Om. Ini kejadiannya spontan gitu aja kok. Bisa sih. Lagi pula kan aku memang suka juga sama Mbak Diranya. Udah tau lah. Tuti kecewa sama Mas. Tuh, cewek satu lagi tuh datang tuh. Cari aja sana sama dua-duanya. Tapi, Tuti, Yusuf. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Vin, udah dong jangan marah sama gue. Gue gak marah kok sama lu. Gue makan kok. Ya lo tuh mau gue gimana sih? Ya gue cuma pengen aja. Lu tuh tahu apa yang lo lakuin itu ada resikonya. Apalagi lo mainin perasaannya Yusuf. Loh, gue serius kok sayang sama dia. Oh ya? Ya kita lihat aja kalau lo beneran sayang sama dia. Yusuf, aku bisa jamin kalau aku tuh cinta banget sama kamu. Aku tulus sama kamu. coba. Aku jadi nggak bisa ngomong apa-apa ini. Kasih aku kesempatan buat buktiin kata-kata aku sama kamu. Tapi Mbak Dira, Tapi kamu harus lihat dulu kelakuan aku kayak gimana. Aku bener-bener tulus sama kamu. Yusuf, Mbak Dira, Sekalian nih, aku mau nanya sesuatu sama kamu, Dir. Apa kamu beneran pacaran sama Yusuf? Dira, aku juga butuh penjelasan, Dira. Sebenarnya siapa yang pacaran sama siapa sih? Kamu. Ayo dong, Dira. Kamu tinggal jawab, kamu itu pacaran sama Yusuf atau enggak? Susah banget sih. Pacar aku Udah, ngomong aja. Gak apa-apa kok, gak usah takut gitu. Siapa sih? pacar aku ada di luar negeri kok. Berarti bukan Yusuf dong. Vin, Dira, kamu bohongin aku, Dira. Jangan biarkan
Aku terlanjur menyayangimu. Kenapa sih harus pakai dira buat bohongin aku? Maafin aku, Mbak. Aku akan selalu nungguin kamu. Karena kau yang membuat aku menyayangmu. Cinta yang ku punya bukan Tapi gue gak bermaksud nyakitin Yusufin. cintaku. Gak bermaksud. Orang jelas-jelas kalau lo nyakitin dia. Lo tuh jahat ya. Lo kasih harapan si Yusuf, tapi lo malu. Kalau tau gitu, ngapain lo jadian sama Yusuf? Gue tadi gak bisa lakukan, ada Gaza. Ya karena ada Gaza kan. Lo kayak gitu sama Yusuf. Harusnya lo biarin Yusuf sama Eva. Toh dia juga lebih tulus daripada lo. Lo tuh munafik, kebanyakan gengsi. Makan tuh semua gengsi lo. Gue tuh kecewa banget sama lo. Lo gak tau kan kenapa gue gak mau ngakuin Yusuf? Karena gue tahu Gaza tuh orangnya kayak apa. Oh, tapi gue bilang Yusuf tuh pasti bakal diapa-apain sama Gaza. Cinta yang ku punya bukan sekedar kata. Cintaku ini Jok, apa kemana lo malam-malam? Mau cari angin, Pak Le. Hah, yang ada masuk angin lo. jangan kau pergi, jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Muka lu kusut amat, Cuk. Haha, pasti lo. Gua tahu lagi mikirin cinta ya. Enggak, Pak Le. Pak Le so tahu nih. Ya udah, aku mau pergi sekarang. Ayo, yaudah. Yusuf. Kamu mau kemana? Mau cari angin. Yaudah, aku temenin ya. Nggak usah, nggak usah. Yaudah yuk, aku temenin. Tapi Ayo Yusuf, aku temenin ya. Udah lu jalan. Udah yuk. ya, Pak Le. Tolong kuncinya, Pak Le. Nggak bisa keluar. Iya, pokoknya kemana aja aku temenin. Cuk, cepetan. Mas. Maaf, saya mau ketemu sama Lah, emang apa lagi tuh kesini? Banyakin hatinya Mas Yusuf lagi yuk. Pulang sana. Enggak, aku cuma mau ketemu dia. Enggak ini sombong. Aduh, masa lo kaki gua keinjek dah. Aku bisa ngobrol sama kamu sebentar aja. Please. Lebih baik Mbak Dira nggak usah nemuin saya lagi. Cuk, tidak pasti. Ya, tapi kamu dengerin dulu penjelasan aku, ya semua salah paham. Ayo, Pak Le. Ayo, buru Pale. Ganggu aja. Halo. Ya, suara lo kenapa? Kok serak itu? Lo di mana? Buruan ke kantor deh. Gue emang salah, Vin. Gue emang udah jahat banget. Kayak gue emang gak pantas dihidup. Hei, kok ngomongnya gitu sih? Udah deh, jangan ngaco. Udah buruan ke kantor ya. Lo di mana? Gue ada di satu tempat. Darimu, karena kau yang membuat aku menyayangmu. Yusuf, aku tahu banget kok kalau kamu itu bukan sekedar tukang mie ayam. Aku tuh bisa lihat sendiri. Dan aku tuh bukan kayak Dira yang cuma lihat kamu tuh dari depannya doang. Mbak, lebih baik Mbak Eva itu nggak usah deket-deket saya juga. Loh, emangnya kenapa? Nggak pantas tukang mie kayak saya ini deket sama orang kantoran. Dengar ya Yusuf, sekarang emang mungkin kamu tukang mie ya. Tapi nanti setelah udah aku kasih modal, kamu bisa buka restoran dan bisa jadi pemilik restorannya. Mbak Eva, saya tuh bukan cowok matre. Saya bisa berusaha sendiri kok. Emangnya siapa sih yang bilang kamu cowok matre? Kan nggak ada salahnya dong kalau kamu terima bantuan dari aku. Justru itu salah, Mbak. Saya tuh nggak mau dibantu sama siapapun. Apalagi dalam urusan materi. Saya nggak mau utang budi sama orang. Apalagi sama Mbak Eva. Kamu tuh keras kepala banget ya. Aku tuh bantuin kamu supaya kamu nggak lama-lama jadi tukang mie ayam. Itu aja kok. Mbak, saya tuh nggak malu jadi tukang mie ayam. Lebih baik Mbak Eva pergi daripada Mbak Eva juga malu di sini. Aku tuh niatnya bantuin kamu ya. Tapi kamunya nggak mau. Asal kamu tahu ya, hidup di Jakarta tanpa bantuan, kamu gak akan bisa sukses. Yusuf! Mau kemana lo? Ngapain sih lo nanya-nanya? Bilangin ya sama temen lo. Yusuf itu milik gue. Gue tuh gak ada urusannya sama lo ya. Gue butuhnya Yusuf. Ih! Dira ngilang. Dia juga hari ini gak masuk kantor. Mbak Dira kan udah besar, Mbak.
Saya yakin dia pasti baik-baik aja kok. Lu nggak perhatian gitu sama dia? Emang lu nggak sayang ya sama Dira? Maaf ya Mbak, saya sibuk banget. Gue tahu Dira salah. Dan gue juga tahu kalau Dira tuh sayang banget sama lo. Dia semalam bilang kalau lo itu pacarnya Dira karena ada Gaza. Itu aja kok. Gue minta maaf kalau sikapnya Dira kayak gitu. Udah, gue balik kantor lagi deh. Aduh, Pak Le. Ngomong aja lo. Cep, gue mau ngomong nih. Kalau lu diribetin masalah perempuan kayak begitu, waduh, lu bisa gagal. Soalnya bukan apa-apa. Lu gak kesian sama orang tua lu yang udah susah payah biayain lu. Duh, Pak Le tenang aja. Aku nggak kayak gitu kok. Aku selalu ingat pesannya. Lagi pula nih, Yusuf udah masukin surat lamaran kerja. Nah, alhamdulillah mau dipanggil untuk wawancara, Pak Le. Nanti setelah wawancara, Yusuf akan pulang kampung dulu, ya. Mau apa? Pulang kampung? Ada yang ketinggalan, Pak Le. Kira-kira lu berapa hari pulang kampung? Gue sendirian nih. Cuma 2 hari kok. Lagi pula Pak Le nggak sendirian. Ada Tuti. Lu kalau ngomong pas banget ngemeleset. Duh, maksudnya apa tuh? Nanti Pak Le sama Tuti mau jadian gitu? Kagak. Gue bercanda lu. Serius amat nanggapinya. Bilangin Bule nih. Jangan. Gue bercanda. Oh, yaudah. Bangun. Ayo bangun. Gimana nih? Lo udah bangun? Hah? Sorry, tadi ngambil aja. Bisa masih tidur. Tapi lo nggak apa-apa kan semalam? Soalnya lo langsung ketiduran gitu. Katanya sedih banget. Justru sekarang gue malah lagi baik-baik banget. Kayak kelamaan nongkrong di pantai kemarin, gue jadi kebuka di pikirannya. Pokoknya hari ini gue mau bilang sama Yusuf kalau gue beneran sayang sama dia dan gue gak peduli apapun pekerjaannya dia. Nggak takut ditolak. Kalau Yusuf masih sakit hati gimana? Ya, gue sih ngarepinnya jangan ditolak lah. Ya makanya lo doain gue dong, jangan sumpahin gitu. Pokoknya gue mau bilang gue sayang sama dia, mudah-mudahan dia mau terima permintaan maaf gue. Gue gak peduli kalau dia cuma tukang beli. Semua orang seluruh dunia pun boleh tahu kalau dia pacaran. Iya, mau mandi. Suf, kamu masih marah ya sama aku? Aku benar-benar minta maaf ya, Suf. Maaf kalau aku udah nyakitin perasaan kamu. Tapi aku sekarang sadar kok kalau aku tuh benar-benar sayang sama kamu. Dan aku janji aku gak akan pernah malu lagi sama kerjaan kamu. Suf, kamu denger gak sih aku ngomong? Ya udah deh, aku gak lama. Aku cuma mau bilang kalau aku sayang sama kamu. Aku tungguin tempat biasa ya. Aduh, Dir, lo kemana sih? Dira? Dir? Hei, ngapain di sini panas-panasan segala? Yusuf gak datang, Pin.
hati banget deh sama gue. Masalah orang Yusuf lagi pulang kampung kok. Pulang kampung. Tapi tadi gue ngomong sama dia kok di tempat Mia. Lu tuh ngomong sama Pak Li, tau nggak? Tadi juga Pak Li ngomong sama gue. Katanya lu ngajak ngomong. Pas dia putar balik badannya, mana nggak ada. Jadi tadi gue ngomong gue sayang segala macam sama si Palik. Hah? Ya ampun. Gila malu banget. Terus gue kira itu Yusuf. Hati-hati ketuker makanya. Gue nggak lihat. Tadi gue main ngomong-ngomong aja. Udah yuk. Untuk menjadi Assalamualaikum Pak Le. Waalaikumsalam. Lo kok cepet amat pulang kampung ya, Cuk? Iya Pak Le, soalnya besok tuh disuruh masuk kerja. Dipercepat katanya masuknya gitu. Hah, dipercepat? Iya. Alhamdulillah, gue seneng ngedengernya. Yaudah kalau begitu, lo istirahat dah, ya. Iya Pak Le, saya istirahat dulu ya. Iya, iya. Besok mau kerja pagi soalnya. Iya, 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 iya. Mari Pak Le. Iya, gue masih pengen ngadep dulu. Mbak, Wes Thomas, berangkat kerja aja, nanti telat loh. iya ya. Kerja? Kok udah kerja sekarang? Kerja di mana? Iya, saya sekarang kerja di bank Mbak. Mas, telat ya. Iya ya. Tapi Mbak jangan bilang Mbak Dira ya, diam-diam aja. Ya enggak lah, nggak bakalan bilang. Cuman speechless aja sih. Tapi bagus kok lo sekarang udah kerja. Keadaannya Mbak Dira gimana Mbak? Dira lagi sakit sih. Cuma tumben aja lo nanyain Dira. Bukannya udah nggak peduli ya? Iya, udah kok cuma nanya aja. Dari jawab juga enggak apa-apa Mbak. Oh ya udah kalau kayak gitu, gue cabut dulu ya. Iya. Bye. Cuk, biar lo tenang, lebih baik lo tengok dulu lah si Dira. Kok paling ngomongnya gitu? Oh iya, kemarin ada yang dateng, ngomong banyak buat depan yang lebar. Tapi pas gue tengok, nggak ada. Gue pikir hantu, Cuk. Pas gue denger-denger, suaranya ke si Dira. Dia kemarin juga datang dan ngomong dia minta maaf kalau dia tetap cintanya sama lu. Dia ngomong lu tuh siapa? Aneh, Cuk. Dipikir gue nih lu, soalnya gue pakai kaos lu. Ya udah sana susul. Dia minta maaf udah. Ih, Pak Le beneran apa bercanda sih? Masa gue bercanda, Cuk? Jadi beneran nih? Beneran. Ya udah, saya pergi sekarang ya Pak Le ya. Iya, iya. Titip tas saya Pak Le ya. Tenang, Pergi Cuk. dulu ya. Iya, iya, iya. Tuti, pergi ya. Udah benci banget sama Ya, aku harus buru-buru ke kantor. Soalnya hari pertama aku kerja hari ini. Oh, jadi ini ada pertama kamu kerja. Iya. Ya udah, kalau